Hai sahabat servis. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan kulkas satu pintu dengan keluhan tidak dingin. Baik, di sini saya lakukan pengecekan di bagian ruang freezer. Di sini nampak tidak ada terasa dingin ya. Jadi sama sekali tidak dingin di ruang freezer. Lalu di sini juga ada keluhan apabila disentuh di bagian bodinya ini terkadang ada sengatan arus listrik. Baik, saya langsung lakukan pengecekan terlebih dahulu. Di bagian belakang bisa kita lihat untuk modelnya yaitu PR18 series dengan arus 0,75 ampere menggunakan refrigeran R134. Lalu di sini untuk mesin kompresornya menggunakan HYB 30YJ 83 yang kategorinya adalah 1/10 PK. Baik, di sini untuk kondisinya saya lakukan pengetesan menggunakan test pen. Menurut keterangan ya benar di sini ada kontak bodi sehingga apabila tersentuh ini akan tersengat ya kita ya, tersengat arus listrik. Jadi jangan disentuh kondisi seperti ini. Dan selanjutnya di sini saya akan lakukan pengecekan berapa arusnya di saat kondisi seperti ini. Namun sebelumnya saya cabut dulu sumbernya. Oke, di sini ada box terminal pada mesin kompresor. Saya akan lakukan pengukuran berapa arusnya. Oke, di sini saya siapkan tang ampere dan bisa kita kalungkan di salah satu kabel sumber masuknya ini. Nah, di sini ya. Oke. Dan di sini saya akan tes. Saya berikan sumber. Kita bisa lihat sama-sama apa yang terjadi. Oke, arusnya masih menunjukkan di 0 ampere ya. Karena kondisinya mesinnya ini masih protek. Dan saya tes pen ini sangat terang ya, menyala. Jadi nyetrum ini kalau kita sentuh nih di bagian bodi-bodinya nih. Oke, kita tunggu dulu ya. Lihat tang ampere. Oke, arusnya menunjukkan di 4 ampere ya. Ini kondisinya mesin kompresor tidak bekerja ini. Dan kemudian protek. Nah, ini. Jadi ini ada masalah di mesin kompresornya, gagal start. Saya cabut dulu sumbernya dan langsung saja di sini untuk PTC relay dan overload kita cek dulu. Yang pasti ini sepertinya ada masalah ini di mesin kompresor. Dan untuk gejala seperti ini apabila mesin kompresor tidak bekerja lalu kontak bodi, ini mesin kompresornya sudah pasti rusak. Di sini saya langsung lakukan pengosongan freon yang mana di sini saya patahkan di pipa pengisian. Nah, saya kosongkan seluruh gas freon yang ada pada sistem. Jadi di sini permasalahannya bukan karena ada kebocoran, tapi memang ada masalah ini. Mengapa mesin kompresor ini rusak ya? Oke, saya kuras dulu gas freonnya. Lalu di pipa discharge atau pipa tekan, di sini saya potong saja untuk mempercepat proses pengurasan gas freon sambil dibantu. Oke, sudah. Lalu untuk pipa section, pipa hisapnya ini juga saya potong saja. Ya, di sini saya lakukan pemotongan pipa-pipanya untuk mengeluarkan
melepas mesin kompresor yang saya vonis sudah rusak. Di sini di bagian sepatu kompresor ada pengait yang harus dilepas. Lalu tinggal kita angkat mesin kompresornya ini. Namun di sini ternyata ada kabel grounding yang belum terlepas ya. Oke, saya angkat mesin kompresornya lalu saya ganti dengan yang baru. Nah ini, di sini saya menggunakan mesin kompresor dengan kapasitas yang sama, yaitu 1/10 PK. Oke, tinggal saya kunci kembali posisi sepatu kompresornya ini. Ya, di sini saya lakukan penguncian pada sepatunya supaya tidak tergeser nantinya. Lalu di sini untuk kabel grounding bisa dipasang juga. Oke, di sini kabel arde, kabel groundingnya sudah terpasang. Dan di sini untuk PTC relay ya, di sini PTC relay-nya kondisinya masih bagus saya rasa. Jadi saya tetap menggunakan PTC relay ini untuk memastikan apakah benar ya, bukan PTC relay-nya yang rusak. Untuk overload kita gunakan overload yang baru. Namun untuk memastikan hal tersebut, di sini tidak ada salahnya saya akan lakukan pengukuran pada PTC relay. Untuk pengukuran PTC relay caranya cukup mudah. Di bagian pin running dan start ini apabila diukur menggunakan ohm ada memiliki nilai hambatan. Ya, oke, saya lakukan pengukuran. Ya, di sini ada menunjukkan nilai hambatan, artinya bagus ya. PTC relay-nya ini masih bagus. Jadi saya tinggal mencari di mana letak runningnya ini. Oke, posisi runningnya ini di sebelah kiri ya. Jadi untuk overload saya tidak gunakan karena saya gunakan yang baru saja. Jadi PTC yang baru ini saya tidak gunakan, hanya menggunakan overloadnya saja. Nah, ini PTC-nya ya. Saya masih menggunakan PTC relay yang lama, namun overloadnya saya gunakan yang baru. Dan pastikan letak pin runningnya ini sesuai ya dengan yang aslinya ini yang baru. Tinggal dicolokkan untuk pin overload. Nah, seperti ini ya. Jadi saya lakukan pengetesan. Di sini saya pasang tang ampere untuk melihat berapa arusnya di saat running start awal. Oke ya. Mari kita tes. Saya berikan sumber, lihat. Oke, di sini menunjukkan arus di 0,8. Lalu saya coba tes pen. Di sini tidak ada lagi ya tanda-tanda kontak bodi di bagian mesin kompresor, walaupun disentuh sudah aman ini. Untuk daya tekannya, pressnya ini cukup bagus, kencang, menandakan mesin kompresor sudah bekerja dengan normal. Jadi tinggal saya pasangkan saja ini perpipaannya ke posisi semula. Bisa dilakukan dengan cara disambung. Untuk pentil pengisian nanti saya pasang juga di sini. Oke, saya akan lakukan penyambungan, namun sebelumnya saya matikan dulu. Dan di sini saya akan melakukan penyambungan pipa-pipanya ini. Dengan di shock juga tidak masalah ya. Yang penting sambungannya kondisinya bagus dan rapi, tidak terjadi kebocoran ataupun kebuntuan.
Oke, saya lakukan penyambungan terlebih dahulu. Di sini apabila lubangnya kurang besar bisa diperbesar menggunakan tang cucut. Nah, ini adalah pipa hisapnya. Oke, setelah terkoneksi semua, selanjutnya tinggal dilakukan pengelasan. Di sini saya akan lakukan pengelasan pada bagian pipa sectionnya ini. Untuk pipa hisapnya ini yang menuju ke jalur evaporator, ini tembaga, ketemu tembaga, jadi kita bisa gunakan kawat perak saja. Ya, di sini juga untuk pipa pengisian, lalu pipa tekan. Oke, nah namun untuk pertemuan antara tembaga dengan pipa besi itu kita harus menggunakan serbuk borak. Nah ini ya, serbuk boraknya seperti ini supaya bisa menyatu antara tembaga dengan pipa besinya ini. Dan untuk proses pengelasan antara pipa tembaga dan pipa besi, ini kita fokus dulu di pipa besinya ini. Apabila sudah membara ya, lalu pipa tembaganya juga. Selanjutnya tinggal kita oleskan boraknya ini ke bagian pipa besinya ini. Lalu setelah itu tinggal dikasih kawat perak dan akan menyatu dengan sendirinya. Ya, seperti ini sudah tersambung semua jalurnya. Ya, pipa pengisian, pipa tekan, lalu pipa hisap sudah. Lalu di bagian filter dryer di sini saya akan buatkan saluran pembuangan udara. Yang mana di sini ada pipa yang keluar di bagian belakang. Saya akan potong saja di sini. Oke, sudah terpotong. Lalu saya berikan sedikit pipa kapiler. Ya. Nah ini ya, saya berikan sedikit pipa kapiler untuk melakukan proses pemvakuman. Oke, di sini saya jepit dulu untuk menutup lubang yang terlalu besar. Dan selanjutnya saya lakukan pengelasan. Oke, di sini saya lakukan pengelasan untuk jalur pembuangan udara pada pipa kapiler. Dan setelah itu di sini saya langsung melakukan
tahap selanjutnya yaitu proses pemvakuman. Namun pastikan dulu apakah sirkulasi udaranya sudah lancar yang menuju ke kondensor. Saya hidupkan dulu unit kulkasnya ini, mesin kompresor bekerja. Di sini semburan udaranya keluar karena terjadi dorongan di antara pipa kondensor menuju ke jalur pipa pembuangan ini. Lalu saya siapkan manifold untuk melakukan proses pemvakuman. Di sini saya pasang selang manifold pada ventil pengisian. Untuk keran manifold pastikan berfungsi dengan baik ya. Saya buka lalu saya tutup kembali, akan terjadi penghisapan ya. Jarum manifold turun ya, biarkan saja, kurang lebih nanti sekitar 30 PSI. Nah, di sini saya lakukan proses pemvakuman terlebih dahulu untuk memastikan apakah ada hal-hal yang tidak wajar dalam hal proses pemvakuman. Bisa terlihat nanti dari udara yang keluarnya ini, apabila terlalu cepat habisnya itu pertanda ada yang tidak beres. Oke, saya analisa terlebih dahulu. Baik teman-teman, setelah saya lakukan analisa ternyata memang benar ada yang tidak beres ya. Jadi di saat proses pemvakuman tadi, di sini ada indikasi kebuntuan. Nah, setelah saya potong pipa hisapnya ini, lalu saya potong juga untuk jalur pipa kapiler. Ini saya curiga ada kebuntuan di jalur pipa kapiler atau di jalur evaporatornya. Jadi terpaksa saya lakukan pengecekan di jalur tersebut. Di sini saya akan pasang dulu untuk ventil pengisian pada jalur evaporator, yang mana saya akan lakukan pengujian pengetesan apakah memang benar terjadi kebuntuan. Nah, di sini saya pasang dulu ya untuk ventil pengisian. Oke, selanjutnya saya lakukan pengelasan pada pipa yang menuju ke evaporator ini yang saya pasang ventil. Oke, di sini untuk jalur yang menuju ke evaporator pipa hisapnya ini saya Lalu berikan untuk proses ventil penekanan, pengisian. Di sini saya tetap mengandalkan mesin kompresor yang ada dengan cara di bagian filter dryer saya lepas dulu. Oke, setelah terlepas, nah di sini untuk pipa kondensor ini apabila kita nyalakan mesin kompresor akan terjadi tekanan. Maka dari itu di sini saya pasang ventil pengisian juga sebagai pompanya ya. Oke, di sini saya pasang ventil pada jalur pipa kondensor untuk saya gunakan sebagai pompa, memberikan tekanan pada jalur evaporator. Oke, saya lakukan pengelasan terlebih dahulu. Nah, di sini jadi
saya akan melakukan proses penekanan pada jalur evaporator dengan mengandalkan mesin kompresor yang ada. Caranya di sini untuk selang manifold yang berwarna biru saya pasangkan pada jalur pipa yang menuju ke evaporator. Lalu untuk selang manifold yang berwarna merah ini adalah jalur masuknya yang saya pasang pada pipa kondensor. Baik, di sini saya akan lakukan pengetesan, yaitu saya hidupkan dulu unit kulkasnya ini. Di sini udara keluar ya pada jalur pipa kondensor. Tinggal kita berikan tekanan. Pastikan di sini kita jaga untuk tekanan pada jalur evaporator itu maksimal 100 PSI. Ya, jadi di sini kita harus hati-hati ya. Perhatikan betul ya, harus di 100 PSI atau mungkin di bawahnya ya, lebih aman ya. Maksimal harus 100 PSI. Untuk pemasangan drat pada ventilnya ini jangan terlalu kuat ya, supaya tekanannya juga tidak terlalu besar. Oke, pastikan ya, siap-siap kita tutup di tekanan di bawah 100 PSI. Oke ya, tutup. Nah, di sini sudah pas ya di 100 PSI tekanannya. Dan di sini akan kita cek apakah lancar sirkulasi udara yang keluar pada pipa kapiler. Namun di sini ternyata seperti memang ada masalah ini. Dan di sini saya matikan dulu sumbernya. Ya, kita cek sama-sama di sini di jalur pipa kapilernya nih, apakah ada semburan udara yang cukup kencang. Ya. Di sini saya akan pastikan apakah kebuntuan di daerah sini. Saya potong dulu ya untuk pipa kapilernya nih. Apabila terjadi semburan yang kencang, artinya masalahnya sudah selesai. Ya, ternyata belum ya. Mungkin agak maju sedikit ya. Saya coba lagi. Ya, saya potong lagi di sini. Apakah ada semburan kencang? Oke, di sini saya potong. Ya, ternyata bukan juga. Oke. Jadi kemungkinan masalahnya ini di bagian evaporatornya ini. Ya. Jadi kebuntuan kemungkinan di sekitar sambungan antara pipa kapiler dan evaporator. Jadi saya harus lakukan pembongkaran. Nah, setelah saya lakukan pembongkaran seperti ini ya. Di sini saya cek lagi untuk tekanannya bagaimana? Apakah sudah berkurang? Oke, di sini tekanannya berkurang cuman sedikit ya. Jadi keluar tapi lambat. Yang awalnya 100 di sini sekarang tinggal 75 PSI, harusnya sudah habis. Di sini saya cek semburan udaranya ada tapi kecil ya. Jadi ini yang menyebabkan mesin kompresor menjadi rusak karena sirkulasi freonnya tidak lancar. Oke. Jadi sekarang saya akan memastikan di sinikah letak kebuntuannya. Ya, di jalur pipa kapiler yang menuju ke evaporator. Saya akan lakukan pemotongan saja di sini. Oke, di sini apakah udara yang keluar pada jalur
evaporator ini akan keluar lancar. Wah, ternyata tidak ya. Jadi di sini masih terjadi kebuntuan. Oke, saya lakukan pengetesan ya. Di sini semburannya masih kecil ya, tidak lancar. Oke, di sini saya akan lakukan pemotongan saja pada jalur pipa kapilernya ini. Ya, ini harusnya lancar ini. Ini tidak lancar untuk semburan udaranya. Oke, jadi permasalahannya sudah jelas ya, terjadi kebuntuan di bagian jalur evaporator. Oke, di sini saya kosongkan dulu tekanan udara yang ada pada sistem. Lalu setelah kosong, di sini pipa kapilernya saya lepas dulu. Oke ya, terlepas. Nah, ini sudah plong sekarang. Jadi permasalahannya itu di jalur pipa kapilernya yang mengalami kebuntuan. Selanjutnya, tanpa susah, saya langsung lakukan pergantian saja untuk pipa kapilernya ini. Di sini saya gunakan pipa kapiler dengan ukuran 0,026 in. Saya rasa ini adalah ukuran yang paling tepat untuk mesin kompresor 1/10 PK. Selanjutnya saya akan lakukan pemasangan pipa kapiler yang baru untuk menggantikan pipa kapiler yang lama. Karena saya anggap untuk pipa kapilernya ini sudah kotor, jadi terjadi kebuntuan pada sistem. Oke, di sini saya masukkan pipa kapiler yang baru dengan ukuran 0,026 in. Panjangnya mungkin ya kurang lebih sekitar 1,5 meter saja. Sudah cukup. Oke, di sini sudah saya masukkan pipa kapilernya pada jalur pipa evaporator. Lalu saya lakukan pengelasan. Dalam hal proses pengelasan pada pipa kapiler ini, kita harus lakukan secara hati-hati ya. Jangan sampai terjadi kebuntuan. Oke, lakukan dengan cepat ya, lebih baik. Oke, setelah terpasang, selanjutnya tinggal kita lakukan pengetesan apakah sirkulasi udara yang keluar pada jalur pipa kapiler ini lancar. Nah, seperti ini ya. Jadi sekarang sirkulasi udaranya sudah lancar. Jadi sudah tidak lagi mengalami masalah kebuntuan pada jalurnya. Oke, jadi sudah yakin ya, permasalahannya itu berada di pipa kapilernya. Mungkin dalamnya ini kotor sehingga terjadi penyumbatan ya. Oke, jadi saya ganti dengan pipa kapiler yang baru saja. Dan di sini setelah saya lakukan pergantian pipa kapiler yang baru, sirkulasi udaranya sudah lancar ya, tidak seperti asal tadi. Ya, di sini. Oke, lancar nih, mantap. Jadi sudah tidak diragukan lagi, sudah tidak ada lagi kebuntuan pada jalur pipa kapiler. Oke, selanjutnya di sini saya akan memasukkan pipa kapiler ini pada bagian belakang. Yang pasti hati-hati dalam hal membuat lubang baru, jangan terbentur pada jalur pipa yang lama ini yang tertanam. Jadi kita pastikan melubangi dengan menggunakan obeng saja ya.
Oke, kira-kira lubangnya di bagian situ. Tinggal kita cucuk saja ya, coblos dengan obeng. Ya, kira-kira di situ ya, tidak mengena pipa yang masih kita gunakan. Oke, di sini saya rasa sudah cukup. Saya lubangi pakai perasaan ini ya. Nah, ini sudah tembus ke belakang ya. Lubangnya cukup kecil saja ya. Lalu tinggal saya masukkan pipa kapilernya ini pada lubang tersebut. Nah, ini. Oke, tinggal ditarik perlahan-lahan. Ya, di sini sudah masuk untuk pipa kapilernya di jalur yang baru. Jadi pipa kapiler yang lama tidak saya gunakan lagi. Dan setelah terpasang semua, tinggal dirapikan kembali untuk raknya ini. Tinggal dirapikan, dipasang kembali ya bingkainya ini, bingkai penutup. Lalu disekrup ya, sudah terpasang seperti semula. Nah, ini. Oke, setelah itu tinggal kita lanjut lagi ke bagian belakang. Iya, kalau mampet gitu memang saljunya jadi banyak, nggak normal. Nah, di bagian belakang di sini lubangnya ya, nampak jelas. Di sini pipa kapiler menuju ke bagian bawah. Oke. Di bagian bawah di sini tinggal kita pasangkan pada jalurnya. Bisa kita gulung-gulung dulu ya, nih pipa kapilernya sedikit. Untuk jarak pipa kapilernya ini sekitar 1,5 meter. Lalu untuk filter dryer, nah ini wajib diganti ya, karena filter dryer yang lama itu saya anggap sudah tidak layak, yang mengakibatkan kebuntuan pada jalur pipa kapiler ya. Jadi wajib diganti apabila ada kasus seperti ini. Oke, sudah saya pasang semua untuk jalur pipa kapiler yang menuju ke filter dryer. Saya pasang tang ampere di sini. Dan saatnya saya lakukan pengetesan. Ya, saya berikan sumber. Di sini udara keluar pada jalur pembuangan seperti biasa. Ya, oke. Di sini saya rasa sudah tidak ada masalah. Nanti kita akan lakukan pengecekan ya. Lalu saya pasang lagi selang manifold. Di sini saya akan lakukan proses pemvakuman kembali. Oke, pastikan keran manifold berfungsi dengan baik ya. Kita buka dan tertutup. Pastikan terjadi penurunan pada jarum manifold, menunjukkan proses pemvakuman berlangsung. Nah, di sini nanti udaranya akan habis ya. Pastikan pada saat proses pemvakuman ini berlangsung dengan sempurna ya. Nah, ini hasilnya. Kita tunggu kurang lebih 30 menit. Baik teman-teman, setelah proses pemvakuman selama 30 menit di sini saya rasa sudah cukup ya proses pemvakuman. Oke.
Selanjutnya kita cek lagi di sini untuk sirkulasi pembuangan udaranya sudah berhenti ya, tidak ada lagi udara. Lalu tinggal ditutup. Oke, setelah itu bisa dilakukan penyegelan. Nah, di sini saya tutup ya untuk jalur pembuangan pada pipa kapiler. Lalu setelah itu saya akan lakukan proses pengisian gas freon. Di sini jarum manifold sudah menunjukkan di skala minus 30 PSI. Oke, saya siapkan gas freon. Di sini saya menggunakan Ineos Fluor Clea 134 ya, masih baru ini. Lalu saya pasang keran freonnya ini, dan setelah itu saya akan coblos dulu ya, supaya freon yang ada dalam kemasan ini keluar. Caranya kita tusuk, kita putar dulu ke dalam, lalu setelah itu baru kita buka kembali. Nah, di sini sudah keluar ya. Tinggal dipasang selang manifold yang menuju ke analyzer. Oke, selanjutnya keran freonnya tinggal dibuka. Lalu udara yang terjebak pada selang manifold ini harus kita buang. Ya. Buang dulu udaranya yang terjebak pada selang manifold. Dan setelah itu baru kita bisa melakukan proses pengisian freon pada sistem ya. Oke, saya lakukan pengisian, dan proses pengisian ini lakukan dengan secara bertahap ya, pelan-pelan saja sampai menunjukkan di skala 10 PSI. Oke, pelan sambil kita lihat berapa arusnya ya, serta tekanannya ini. Baik teman-teman, setelah proses pengisian gas freon pada sistem, di sini tekanannya sudah menunjukkan di skala 10 PSI ya. Ini saya rasa sudah cukup. Lalu untuk arusnya di sini bisa kita lihat. Untuk arusnya menunjukkan di 0,8 ampere ya. Filter dryer sudah terasa hangat ya, mantap. Lalu di sini bisa kita buka saja nih selang manifold yang menuju ke pipa pengisian, sambil kita pasang spuyer ventil pengisian. Jadi kita tahan dulu, lalu kita buka, baru tahan, pasang spuyer ventil pengisian, dan tinggal dikencangkan kembali. Oke, selanjutnya kita tutup dengan penutupnya, dan proses pengisian freon selanjutnya di sini kita bisa cek kembali. Untuk pipa kapiler yang keluar ini bisa kita rapikan dulu. Kita rapikan ya, perlahan-lahan. Oke, kita rapikan, kita masukkan secara hati-hati, jangan sampai patah. Nah, ini untuk arusnya di sini menunjukkan di 0,75 ampere, yang kurang lebih di sini sesuai ya dengan nameplate, yaitu 0,75 ampere. Jadi sudah sesuai ya. Untuk arusnya 0,75 ampere. Tekanan freon di skala 10 PSI.
Lalu di sini tinggal kita rapikan saja, ditutup. Oke, di sini saya tutup dulu kap pada PTC relay dan overload. Dan untuk pipanya kita rapikan. Oke, seperti ini hasilnya ya. Untuk kondensornya bekerja normal ya. Di sini terasa panas, mantap. Lalu kita lihat bagaimana hasil sementara di ruang freezer. Di sini untuk evaporatornya sudah terasa dingin ya, dan biarkan saja, nanti kita akan lakukan pengetesan saja ya untuk memastikan apakah ini sudah normal atau belum. Tidak ada salahnya di sini saya berikan kemasan air mineral ya pada ruang freezer. Jadi kita akan lakukan pengetesan ya, kurang lebih sekitar 4 atau 5 hari ya. Kita kembali lagi untuk mengecek bagaimana hasilnya ini. Apakah proses pembekuannya benar-benar sudah terbentuk atau terjadi ya. Kita biarkan dulu. Baik teman-teman, setelah kurang lebih 5 hari kemudian di sini saya lakukan pengecekan bagaimana kondisi kulkasnya. Dan kulkasnya di sini saya rasakan untuk raknya sudah sangat dingin. Jadi sudah diisi sama konsumen dengan bahan-bahan yang ada. Lalu untuk ruang freezer bagaimana? Nah ini air kemasan mineral yang kita lakukan pengetesan. Untuk proses pembekuannya di sini benar-benar sempurna ya. Sudah sangat keras dan pembekuannya sudah tidak diragukan lagi. Mantap. Jadi untuk proses perbaikan kulkas ini sudah selesai dengan sempurna. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.